Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Pada pagi hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita. InsyaAllah pembahasan kita adalah dari kitab Nuzhatun Nazar Syarah Nukhbatil Fikr menggunakan tahqiq Syekh Dr. Nuruddin Aitr rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan pada pagi hari ini kita insyaAllah mulai halaman yang ke-61, yaitu Al-Hasan Lidatihi. Ya, Al-Hasan Lidatihi. Kita telah melalui pembahasan tentang sahih. Ya. Sahih ya, mempunyai syarat-syarat ya, yang sudah kita kenal ya. Ada 5 syarat ya. Kemudian kita juga sudah melalui maratibus sahih, yaitu tentang tingkatan-tingkatan hadis sahih. Bahkan kita juga sudah melalui tentang as-sahhul asanid ya, sanad yang paling sahih ya. Baik, kita masuk ke dalam definisi berikutnya, yaitu Al-Hasan Lidatihi. Al-Hasan Lidatihi di sini disebut Lidatihi karena ada 2 nanti insyaallah, bahwa Al-Hasan ada yang lidatihi, ada yang li ghairihi ya. Al-Hasan lidatihi berarti dia adalah hadis yang memang hasan ya, memenuhi persyaratan hadis hasan ya, memenuhi persyaratan hadis hasan ya. Sedangkan Al-Hasan li ghairihi sebenarnya dia adalah tidak memenuhi persyaratan hadis hasan itu sendiri. Berarti dia masuk dalam kategori dhaif, kemudian dia naik tingkat menjadi hasan li ghairihi karena ada yang bisa menguatkannya sehingga dia naik derajatnya. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, fa in khaffa ad-dabtu ay qalla. Apabila khaffa ad-dabt, dhabitnya itu adalah khaffa, berarti dhabitnya adalah ringan ya. Perbedaannya dengan yang sahih, kalau sahih adalah dhabitnya adalah tam atau dhabitnya itu adalah sempurna ya. Kita juga sudah melalui tentang macam-macam dhabt. Ada dhabtu as-sudur, kemudian juga ada dhabtu al-kitabah ya. Di sini al-hadis Al-Hasan lidatihi wa fa in khaffa ad-dabtu, apabila
ringan dhabitnya. Qalla berarti sedikit. Berarti dia tidak seperti sahih, ya. Kalau sahih adalah dhabitnya adalah tamud dhabti, sempurna dhabitnya, ya. Berarti persyaratan yang lain memenuhi, ya. Jadi hadis hasan ini adalah hadis yang memenuhi persyaratan hadis sahih kecuali dhabitnya, yaitu khaffa dhabtuhu, atau di sini fa in khaffa ad-dhabtu ay qalla. Yuqalu khaffal qawmu, ya, khufufan, ya, qallu. Jadi katakan khaffal qawmu khufufan, ini qallu ini sedikit, ya. Wal muradu ma'a baqiyati syurutil mutaqaddimati fi haddis sahih fahuwa al-hasanu lidatihi. Yang dimaksud adalah bersama dengan syarat-syarat terdahulu yang merupakan syarat dari hadis sahih atau definisi daripada hadis sahih, ya. Semuanya terpenuhi, ya. Baik ittisalus sanadnya itu adalah bersambung, ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh rawi yang adil, ya. Kemudian juga tidak ada illah, tidak ada syadz, ya. Dan di sini dhabitnya saja yang berkurang. Yang harusnya adalah tamam atau tamud dhabti, untuk yang hadis sahih, sedangkan yang hasan adalah khaffa al-dhabtu, ringan dhabitnya itu ringan, ya. Fahuwa al-hasanu lidatihi, maka dia ini disebut sebagai al-hasan lidatihi, la li syai'in kharijin, bukan untuk sesuatu yang keluar. Wa huwa alladhi yakunu husnuhu bi sababil i'tidad, ya. Dan dia yang hasannya itu, ya, dengan sebab al-i'tidad, ya. Nahwu hadithul mastur, ya, seperti contoh hadis al-mastur, idza ta'addadat turuquhu, apabila berjumlah banyak, ya, ta'addadat turuquhu, jalan-jalannya itu adalah banyak. Wa kharaja bi ishtirati baqil awsafi ad-dha'if, dan keluar dengan persyaratan-persyaratan yang lain dari sifat-sifat yang lain, ya, adalah ad-dhaif, yakni apabila ada sesuatu yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih, ya. Misalnya adalah sanadnya tidak bersambung, ya, atau misalnya diriwayatkan oleh rawi yang tidak adil, atau misalnya tidak thiqah, ya, atau misalnya di dalamnya ada syadz, maka itu termasuk ke dalam hadis yang dhaif, ya, tidak masuk ke dalam yang hasan ataupun yang sahih. Kata beliau, wa hadzal qism min al-hasani musyarikun lis-sahih fil ihtijaj bihi, ya. Jenis ini, yaitu dari al-hasan ini, adalah ikut serta di dalam sahih, di dalam al-ihtijaj, ini menjadikannya sebagai hujjah, ya. Jadi hadis hasan termasuk bisa dikategorikan, dijadikan hujjah sebagaimana hadis yang sahih. Wa in kana dunahu, walaupun, ya, hadis hasan ini atau hadis hasan li dzatihi ini adalah lebih rendah derajatnya daripada hadis yang sahih. Wa musyabihun lahu fi inqisamihi, dan sama, ya, di dalamnya, ya, dalam pembagiannya, ya, pembagian hadis tersebut, ya, ila maratiba ba'duha fawqa ba'din, kepada maratibnya, yaitu tingkatan-tingkatannya, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Artinya adalah sebagaimana hadis yang sahih
hadis yang sahih itu dia mempunyai tingkatan-tingkatan, ya. Ya, sebagaimana sudah kita lalui, ya. Misalnya kalau apa yang menjadi tingkatan teratas yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya, yaitu kita kenal dengan muttafaqun alaih. Ini derajat yang pertama. Kemudian derajat yang kedua adalah yang memenuhi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Derajat yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan seterusnya. Itu adalah tingkatan-tingkatan. Demikian juga adalah hadis hasan. Hadis hasan juga mempunyai tingkatan-tingkatan, ya. Tidak pada satu tingkat, ya. Karena dia juga seperti hadis yang sahih, ya. Hadis yang sahih juga seperti sama juga seperti hadis hasan, ya. Nah, berikutnya ini akan kita lalui as-sahih li ghairihi. As-sahih li ghairihi, ya. Ini sahih dibagi menjadi dua, yaitu sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Demikian juga hasan dibagi menjadi dua, yaitu hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Baik, setelah beliau mengungkapkan tentang hadis yang hasan li dzatihi, beliau melanjutkan kepada jenis yang lain, yaitu as-sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. Kenapa beliau melanjutkan pembahasannya kepada sahih li ghairihi, ya, karena kita ketahui bahwa hadis yang sahih li dzatihi ini adalah hadis yang memenuhi persyaratan hadis sahih yang 5 yang sudah kita lalui, ya. Kemudian kalau misalnya tidak memenuhi persyaratan hadis yang sahih, ada salah satu syaratnya yang tidak terpenuhi, maka dia menjadi dhaif. Akan tetapi kalau misalnya tadi hanya satu, misalnya tadi disebutkan adalah khaffa dhabtuhu, ya, dhabitnya ringan, maka menjadi hasan. Menjadi hasan. Dhabitnya ringan, ya, tidak sempurna dhabitnya, maka dia menjadi hasan, ya. Nah, hadis hasan inilah yang akan naik tingkat menjadi sahih li ghairihi. Ya, hadis hasan yang akan meningkat derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Kalau hasan li ghairihi adalah asalnya hadis yang dhaif, kemudian dia naik tingkat menjadi hadisnya hasan li ghairihi. Kata beliau, wa bi kasrati turuqihi yusahhahu, ya, dan dengan banyaknya jalan-jalannya, ya, jadi tariknya itu banyak. Yusahhahu, maka dia disahihkan. Maksudnya adalah menjadi sahih li ghairihi. Ketika hadis hasan, ya, tadi hasan li dzatihi mempunyai jalan yang banyak, ya, maka dia meningkat, ya, atau naik, ya, derajatnya menjadi sahih, tapi sahihnya bukan li dzatihi, namun sahihnya adalah li ghairihi, karena banyaknya pendukung-pendukung yang lain. Berupa apa? Berupa banyaknya jalan, ya, banyaknya jalan, begitu. Nah, ini disebut dengan sahih juga, ataupun sahihnya li ghairihi, bukan li dzatihi. Baik, kita lanjut. Halaman berikutnya. Wa innama nahkumu lahu bis-sihhati 'inda ta'addudit turuqi. Ya. Kita menghukuminya itu dengan sahih, bahwa hadis itu sahih, tidak lain adalah ketika jalannya itu banyak, ya, ta'addudit turuq, yaitu jalannya banyak, ya. Lianna lisuratil majmu'ah quwwatan, ya, tajburul qadr
alladhi qasura bihi, ya, dhabtu rawil hasani an rawis sahih, ya. Karena ya, bentuk kumpulan ya adalah menjadi kuat, sehingga derajat yang sebenarnya adalah kurang dari kedhabitnya seorang rawi yang hasan, ya, dari rawi yang sahih, ya, mengangkatnya menjadi lebih kuat, ya, menjadi lebih kuat. Ya, mungkin kalau kita bisa ibaratkan adalah misalnya adalah orang itu dari sisi hafalannya ya nggak begitu kuat, ya. Akan tapi yang meriwayatkannya bukan hanya si A, tapi si B, si C, si D. Nah, banyak yang meriwayatkannya ya, dengan standar yang tadi dhabitnya kurang. Nah, karena banyak yang meriwayatkan ya hadis tersebut, bukan hanya satu orang, maka dia menjadi meningkat. Oh ya, berarti ini adalah kabar yang sahih, ya, sahih. Akan tapi sahihnya bukan lidzatihi, karena dia tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dari sisi dhabitnya. Ya. Wa min thamma tutlaqu as-sihhatu 'ala al-isnad alladhi yakunu hasanan lidzatihi law tafarrada idza ta'addada, wa hadha haitsu yanfaridul wasf, ya. Dan dari sisi dimutlakkan kesahihan atas suatu isnad tadi, ya, yang menjadi hasan lidzatihi, apabila itu dia tersendiri, ya, tersendiri, artinya kalau dia hanya meriwayatkan sendirian dan dia itu adalah khaffa dhabtuhu, maka dia adalah hasan lidzatihi. Idza ta'addada, apabila dia itu adalah bersama yang lain, ya, menjadi sahih, ya, menjadi sahih, namun sahihnya adalah li ghairihi, ya, wa hadza haitsu yanfaridul wasf. Demikian dari sisi ya, sifat yang menyendiri, ya. Ya. Baik, di sini kita baca sedikit komentar daripada Syekh Dr. Nuruddin Atar. Inna sihhata tutlaqu al haditsil muta'addid, ya, as-sanadi, ya, alladhi yusafu bil hasan bi mufradihi min ghairi ta'addudin, yaitu apabila sahih dimutlakan, ya, kepada hadis yang sanadnya itu banyak, yang disifati dengan hasan ketika dia itu sendiri tanpa ta'addud, tadi tanpa yang lainnya, ya. Jadi sama seperti apa yang tadi diungkapkan, bahwa hadis yang kalau dia sendirian itu adalah hasan, tapi kalau dia itu adalah bersama yang lain menjadi sahih. Nah, sahihnya adalah sahih li ghairihi. Qalu wa hadza haitsu yanfadidul wasfu, ya, di sini lihat footnote nomor 2, ay wa hadzal ma'na alladhi syarahu lis sahih wal hasan haitsu yanfaridul wasf, ay haitsu yusaful haditsu bil lafdhin sahihin faqat, ay hasanin faqat min ghairi sifatin ukhra. Fa in wusifa bi kalimati hasan ma'a sifatin ukhra, hasan sahih atau hasan gharib atau hasan sahih gharib, falahu tafsirun akhar ya'ti 'inda al-musannifi wa qad bada'a bil hasanis sahih, ya. Ini keterangan lebih lanjutnya insyaallah pada keterangan berikutnya nanti, ya, keterangan berikutnya nanti, yaitu yang dimaksud wa hadza haitsu yanfadul wasf, yaitu ketika kata beliau maknanya adalah hadis itu disifati dengan hasan saja ataupun dengan sahih saja, ya, tidak disifati dengan sifat yang lain, ya, karena kalau misalnya nanti ada sifat yang lain, maka itu adalah mempunyai makna yang lain.
Seperti misalnya adalah yang beliau ungkapkan ada namanya hasan sahih atau hasan gharib atau ada hasan sahih gharib. Nah, insya Allah nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut ya. Apa maksud daripada hadis itu disifati dengan dua sifat, bukan satu saja, bukan hasan saja atau bukan sahih saja, akan tapi digabungkan menjadi satu hasan sahih. Ya, ini maksudnya bagaimana? Atau misalnya adalah hasan gharib, kita tahu hadis hasan itu tersendiri, hadis gharib itu misalnya tersendiri, kemudian sifatnya menjadi dua di situ, yang biasa diungkapkan oleh Al-Imam Tirmidzi, insyaallah akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya, yaitu hasan sahih atau hasan gharib atau hasan sahih gharib itu maksudnya bagaimana, begitu. Nah, berikut ini beliau jelaskan tentang hasanun sahihun. Ya, hasanun sahihun. Ya. Hasanun sahihun. Apa maksudnya ungkapan hasanun sahihun? Ya. Fa in jumi'a, apabila dikumpulkan keduanya, yaitu sifat hasan dan sifat sahih. Ya, dua-duanya dikumpulkan, hasanun sahihun, ay as-sahihu wal hasanu fi wasfin wahidin, yaitu sahih dan hasan pada sifat yang satu atau pada satu sifat. Kaqauli Tirmidzi, seperti perkataan Al-Imam Tirmidzi wa ghairihi, dan juga imam yang lain, haditsun hasanun sahihun. Ya, sering kita baca satu hadis derajatnya itu adalah haditsun hasanun sahihun. Ini apa nih maksudnya, begitu ya? Kata beliau di sini, falit taraddudil hasil minal mujtahidi fin naqil. Falit taraddudi, maka karena taraddud itu berbolak-balik ya, berbolak-balik atau apa namanya, tidak tetap ya, tidak mantap begitu ya. Al-hasil minal mujtahid, hasil dari seorang mujtahid. Fin naqil, di dalam menukil ya, di dalam menukil satu riwayat ya. Hal istamat fihi syurutus sihha aw qasura anha, apakah ya telah berkumpul di dalamnya itu syarat-syarat sihha, yaitu syarat-syarat hadis sahih, karena ada kata-kata di situ sahihun, atau qasura anha, atau kurang dari sahih, karena di situ ada kata hasan. Kalau hasan kan tidak sahih, hasan itu tidak sahih, dia tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dari sisi dhabitnya ya, khaffa dhabtuhu. Nah, itu baru hadisnya hasan. Tapi di sini ungkapannya adalah haditsun hasanun sahihun. Wa hadha haitsu yahsulu minhu at-tafarrudu bitilka riwayah. Dan ini sehingga didapatkan penyendirian di dalam riwayat tersebut ya. Wa urifa bihadza jawabu man istashkala al-jam'a bainal wasfain ya. Faqala al-hasanu qasirun 'an as-sahih, fa fil jam'i bainal wasfaini itsbatun lidzalikal qusuri wa nafyuhu. Ya, ini dikenal ya dengan jawaban dari orang yang istashkala, yakni orang yang merasa muskil, merasa bingung adanya penyatuan dari dua sifat itu, yaitu sifat hasan dan sifat sahih ya. Orang yang bingung ini mungkin juga di antaranya kita ya, yang bingung di dalamnya. Al-hasanu, kata orang yang bingung ini atau yang merasa muskil ini adalah qasirun 'anis sahih ya, adalah kurang dari sahih, itu tidak sampai pada derajat sahih. Maka di dalam
penggabungan dua sifat tadi, ya, al-jam'i bainas wasfain, ya, penggabungan dua sifat ini adalah itsbatun lidzalikal qusur, penetapan untuk kekurangan itu, wa nafyuhu, dan juga penafiannya. Yani ini kalau hasan kan tidak sampai sahih, ya, tapi kenapa disebut juga ada sahih? Berarti tidak kurang. Hasan itu kurang, sahih itu tidak kurang. Nah, ini seakan-akan adalah tidak nyambung, ya, karena bagaimana mungkin hadis itu hasan kemudian juga sahih, dan bagaimana mungkin hadis itu sahih kemudian disifati sebelumnya adalah hasan. Ini gimana ini, gitu kan? Wa muhassalul jawab anna taradduda a'immatil hadits fi hali naqilihi iqtada lil mujtahidi an la yasifahu bi ahadil wasfain fayuqalu fihi hasanun bi'atibari wasfihi 'inda qaumin, sahihun bi'atibari wasfihi 'inda qaumin, wa ghayatu ma fihi annahu, ya, hudifa minhu harfu taraddudi lianna haqqahu an yakula hasanun aw sahihun, ya, wa hadha kama hudifa harful atfi min alladhi ba'dahu, wa ala hadha fama qila fihi hasanun sahihun duna ma qila fihi sahihun, ya, lianna al-jazma aqwa min at-taraddudi. Ya, kita pahami dulu sebentar. Ya, terus bagaimana ini dari sisi jawabannya? Karena kan tadi disebutkan bahwa ada muskil. Kalau hasan berarti kan kurang dari sahih. Kalau sahih berarti bukan hasan, ya, menunjukkan bahwa itu tidak kurang. Ya, kemudian, ya, jawaban, ya, diantaranya beliau katakan bahwa berbolak-baliknya imam ahlul hadis, ya, ketika, ya, menukilnya, ya, memberikan konsekuensi bagi seorang mujtahid, karena ikhwas sekalian bahwa penetapan hadis itu sahih, hasan, ya, atau tidaknya adalah perkara ijtihadiyah. Jadi perkara ijtihadiyah. Maka orang yang menetapkannya juga disebut sebagai mujtahid, ya. Mujtahid dalam sisi penetapan apakah dia itu sahih ataupun dia itu adalah hasan. Jadi kalau misalnya tadi ada taraddud, ya, dari para imam ahli hadis atau orang yang menukilnya itu, atau orang yang menetapkan ini hadisnya sahih ataupun hadisnya hasan, dia tidak bisa mensifati hadis ini dengan salah satu dari dua sifat tadi. Tidak bisa mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih, tidak bisa juga mengatakan bahwa hadis ini hasan, begitu. Tidak bisa seperti itu, begitu. Ya. Fa yuqalu fihi, dikatakan di dalamnya adalah hasanun bi'tibari wasfihi 'inda qaumin. Hasan menurut, ya, kaum yang mensifatinya hasan. Artinya hasan di sini adalah menurut sebagian daripada orang yang mengatakan, atau orang di sini, kaum di sini adalah para ahlul hadis, mensifatinya bahwa ini adalah hasan. Kemudian sahihun bi'atibari wasfihi 'inda qaumin. Kemudian juga menurut kaum yang lain bahwa hadis ini adalah sahih. Ya, jadi digabungkan menjadi hasanun sahihun. Baik. Wa ghayatu ma fihi, kemudian tujuan apa yang ada di dalamnya bahwasannya, ya, hudzifa minhu harfut taraddud, bahwasanya ada huruf, ya, yang dihilangkan, ya, huruf taraddud, huruf kebimbangan tadi, ya, kebimbangan tadi.
berbolak-baliknya tadi. Ada satu huruf yang dihilangkan, ya. Lianna haqqahu an yakun, karena ya haknya dia mengatakan hasanun atau sahihun. Hasan atau sahih. Hasanun atau sahihun. Nah, di sini au-nya dihilangkan. Au-nya tidak disebutkan. Langsung hasanun sahihun, begitu. Demikian itu juga seperti huruf ataf yang dihilangkan. Minalladzi ba'dahu, dari orang yang setelahnya. Wa ala hadza fama qila fihi, ya, di atas yang seperti ini, ya, dikatakan bahwa hasanun sahihun itu adalah di bawah duna maqila fihi sahihun. Derajatnya adalah di bawah istilah sahih, ya. Apa yang dikatakan di dalam hadis tersebut adalah sahih, ya. Jadi ketika ada hadis disebutnya hasanun sahih, maka ini adalah di bawah derajat hadis yang disebut sahih. Kenapa? Li'annal jazma aqwa, karena jazm itu adalah dengan kepastian, tidak ada taraddud tadi. Kalau hasan ya hasan, kalau sahih ya sahih. Tapi kalau hasan sahih berarti ada taraddud, ya. Nah, kalau jazm sahihun adalah lebih kuat, ya. Sedangkan hasan sahih adalah lebih rendah, ya. Aqwa minat taraddud, lebih kuat daripada taraddud. Jadi kalau kita sebut hadisnya hadithun sahihun, itu adalah lebih kuat, ya, daripada orang mengatakan hadis hasanun sahihun, karena adanya taraddud. Wa hadza min haitsu tafarrud, ya. Ini dari sisi at-tafarrud, yaitu penyendiri. Wa illa idza lam yahsul at-tafarrud, ya. Wa illa, dan apabila tidak, ya, apabila tidak sampai tidak mendapat tafarrud, tidak menyendiri, fa itlaqul wasfaini ma'an 'ala al-hadits yakunu bi'tibari isnadaini, ya. Maka pemutlakan dua sifat bersama-sama, yaitu hasan dan sahih itu pada satu hadis, ya, menjadi, ya, bi'tibari isnadaini, ya, ditinjau dari dua isnad, ya. Ahaduhuma sahihun wal akhar hasanun, dari dua isnad, yang satunya adalah sahih dan yang lainnya adalah hasan. Wa ala hadza fama qila fihi hasanun sahihun. Kemudian dengan dasar inilah kemudian disebut hadis itu adalah hasanun sahihun. Maksudnya adalah kata beliau, di antara ungkapan tadi hasanun sahihun, yaitu dari satu isnad ini adalah hasan, dari isnad yang lain ini adalah sahih, ya, begitu. Fawqa ma qila fihi sahihun, ya. Nah, kalau ungkapannya seperti itu dan maksudnya adalah tadi bahwa dalam satu isnad ini adalah sahih, kemudian isnad yang lain adalah hasan, maka ungkapan hasanun sahihun adalah lebih di atas daripada sahih. Fawqa ma qila fihi sahihun, ya, derajatnya adalah lebih daripada yang sahih faqat, ya. Kenapa? Idza kana fardan, ya, apabila dia itu adalah satu, ya. Lianna kasratat turuqi, ya, tuqawi, karena banyaknya jalan dalam suatu hadis itu menjadi menguatkan, ya. Jadi begini maksudnya, saya simpulkan lagi bahwa ungkapan hasanun sahih dari penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi, ada dua kemungkinan yang tadi yang kita baca, ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bahwa
hadis tadi adalah menurut satu kaum, ya, sebagian ya, orang mengatakan itu adalah hadis hasan. Tapi menurut yang lain itu adalah hadis yang sahih. Nah, ini kemungkinan yang tadi ya. Maka ketika kemungkinan itu ada ya, maka sebenarnya ada satu huruf yang tadi dihilangkan, yaitu huruf ataf tadi, atau yang disebut dengan taraddud tadi, yaitu au. Ya, sehingga maksudnya adalah hasanun au sahihun. Nah, kalau misalnya hadis itu yang dimaksud seperti ini, maka derajatnya di bawah hadis yang sahih. Di bawah derajat hadis sahih. Ya, di bawah derajat hadis. Karena apa? Karena ungkapan hadis yang sahih, ya, begitu dengan jelas, dengan terang-terangan, ya, adalah menunjukkan bahwa dia itu memang sahih begitu, tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hadis tadi ya ditinjau dari dua isnad. Yang satu isnad adalah sahih, isnad yang lain adalah hasan. Apabila ditinjau dari sisi ini, maka hadis dengan derajat hasan sahih dia lebih tinggi daripada hadis yang hanya diungkapkan dengan derajat sahih begitu saja. Mengapa demikian? Karena banyaknya jalan ya, adalah menguatkan dibanding dengan hanya satu. Tafarrud tadi, tafarrud ini satu, jalannya satu saja. Nah, kalau ada jalan yang lain lebih banyak lagi jalannya menjadi kuat. Ya. Kalau pengertian yang kedua ini menunjukkan bahwa ungkapan hasanun sahih adalah lebih kuat dan lebih tinggi derajatnya dari ungkapan sahih begitu saja. Insya Allah jelas ya, mudah-mudahan ya. Ini apa yang diungkapkan tadi ya. Lanjut. Selanjutnya adalah hasanun gharib. Hasanun gharib. Ya. Ada hasan, ada gharib. Nah, ini gimana ini ya kan? Ada hasan, ada gharib. Ya. Contoh di sini kita baca dulu. Fa in qila qad sarraha at-Tirmidzi bi anna syart al-hasani an yurwa min ghairi wajhin. Ya. Dikatakan Al-Imam at-Tirmidzi ya dengan jelas, sarraha, dengan jelas, dengan tegas menyatakan bahwa syarat hadis hasan itu diriwayatkan min ghairi wajhin. Ya. Min ghairi wajhin. Ya. Min ghairi wajhin berarti dia itu adalah bukan gharib. Ya. Bukan gharib. Ya. Berarti di sini ada pertentangan juga ya antara hasan dengan yang gharib. Ya. Fakaifa yaqulu fi ba'dil ahadits, bagaimana beliau mengatakan pada sebagian hadis hasanun gharibun. Hasanun gharibun. Ya, hasan gharib. Kemudian beliau katakan la na'rifuhu, kita tidak mengetahuinya illa min hadzal wajhi, kecuali dari sisi ini. Ya. Dari sisi ini. Ya. Bagaimana ini? Ya. Baik.
Kita lanjut saja, ya. Penjelasannya. Nanti jawaban dari pertanyaan ini, ya. Pertanyaan tadi bahwa hadis tadi, ya, hasanun gharib, ya, hasan gharib. Padahal Imam Tirmidzi mensyaratkan hadis hasan itu diriwayatkan adalah bukan hanya dari satu sisi. Ya. Fal jawab, di sini jawab atau tadi ditambahkan oleh Syekh Dr. Nuruddin Aitar rahimahullahu taala, al-hasan 'inda Tirmidzi wa huwa al-hasan li ghairihi. Hasan menurut al-Imam Tirmidzi, ya, dia juga adalah hasan menurut yang lainnya. Fal jawab anna Tirmidzi, bahwa al-Imam Tirmidzi lam yu'arrif al-hasan mutlaqan. Bahwa al-Imam Tirmidzi tidak mendefinisikan hasan secara mutlak. Wa innama 'arrafa naw'an khasan minhu. Akan tetapi, ya, beliau mendefinisikan, ya, jenis yang khusus, ya, dari hadis hasan tadi. Waqa'a fi kitabihi, yang ada di dalam kitabnya, ya. Yang ada dalam kitabnya itu dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, atau misalnya ada yang mengatakan Sunan At-Tirmidzi, ada yang mengatakan Jami' At-Tirmidzi. Wa huwa ma yaqulu fihi hasanun, yaitu apa yang beliau katakan di dalamnya hasan, min ghairi sifatin ukhra, tanpa sifat yang lain. Wa dzalika annahu yaqul, demikian itu dia mengatakan fi ba'dil ahadits, di sebagian hadis hasanun, ya, di sebagian hadis adalah hasanun. Baik, sebelum berlanjut, insyaallah mudah-mudahan ikhwas sekalian kita akan mengkaji juga tentang bagaimana manhaj dan metode al-Imam Tirmidzi di dalam menulis kitab sunannya ini, ya. Dan itu adalah sudah juga ditulis oleh para ulama tentang Jami' At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi ini, tentang metode beliau, ya, tentang metode beliau. Dan ada kitab khusus, ya, beliau untuk mendampingi kitab kitab sunannya ini, ya. Jadi perlu dengan nafas yang agak panjang sebenarnya dalam masalah ini, ya. Wa fi ba'dihha, kita lanjut, ya, kita pahami apa yang diungkapkan oleh al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Wa fi ba'dihha sahihun, dan pada sebagiannya sahihun. Wa fi ba'dihha gharibun, pada sebagiannya gharib. Wa fi ba'dihha, pada sebagian lain hasanun sahihun, hasan sahih. Wa fi ba'dihha hasanun gharibun, di sebagian yang lain adalah hasanun gharibun. Wa fi ba'dihha sahihun gharibun. Wa fi ba'dihha hasanun sahihun gharibun. Masya Allah, ini luar biasa ungkapan-ungkapan atau istilah yang ditulis oleh al-Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya ini, dengan ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Kita sudah mengenal sahih itu apa, hasan bagaimana, gharib bagaimana, itu sudah semua kita lalui. Tapi kalau digabungkan ini menjadi tadi adalah disebut taraddud, ya, taraddud, bimbang ini sahih atau hasan, hasan atau gharib, atau bahkan tiga-tiganya hasanun sahihun gharibun, tiga-tiganya ini semuanya, ya. Baik, ya, kata beliau di sini, wa ta'rifuhu, dan ta'rif beliau, innama waqa'a 'alal awwali faqat, ya, hanyalah untuk yang jenis pertama saja, yang jenis pertama saja, yaitu misalnya tadi jenis yang pertama adalah hasan
sahih gitu kan. Nah, itu jenis yang pertama. Wa ibaratuhu tursyidu ila dzalik. Dan ungkapan beliau, ibarah beliau membimbing kepada definisi itu. Definisi yang pertama yaitu hadis yang hasan tadi adalah hadis yang diriwayatkan lebih daripada satu sisi. Ya. Itu definisi Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Haitsu qala fi akhir kitabihi, sehingga beliau mengatakan di dalam akhir kitabnya. Akhir kitabnya itu apa? Yaitu kitab Al-Ilal. Imam At-Tirmidzi mengakhiri kitab sunannya itu dengan kitab namanya Al-Ilal. Kitab Al-Ilal. Nah, kitab Al-Ilal ini sebenarnya kalau menurut yang lain adalah muqaddimah dari kitab Sunan atau kitab Jami'-nya ini. Ya. Tapi beliau tempatkan di akhir. Ya. Tempatkan di akhir. Ala kulli hal, ya, kita harus mempunyai semangat yang tinggi untuk bisa mencapai apa yang diinginkan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam kitab kitab sunannya atau kitab jami'-nya ini. Ya. Berarti beliau menulis kitab itu ya, tidak hanya asal mengumpulkan saja, akan tapi beliau menulis dengan betul-betul metode yang luar biasa begitu. Dan ada tujuan-tujuan tertentu sampai beliau mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang mungkin bagi kita ya bagi pemula dalam bidang ini adalah menjadi mungkin taraddud dan bingung. Sudah hasan kok sahih gitu kan, atau gharib bahkan begitu ya. Beliau katakan ya di sini perkataan beliau, wa ma qulna fi kitabina, dan apa yang kita katakan di dalam kitab kita, yaitu kitab tadi Sunan ya, haditsun hasanun ya, haditsun hasanun. Perhatikan di sini hadis hasan. Fa inna ma aradna bihi husna isnadihi indana. Ini kata beliau, tidak lain kami yang kami maksud adalah ya, jadi kata-kata hasanun husna isnadihi ya, hasan isnadnya indana ya, menurut kami ya, indana menurut kami, hasan ya, isnadnya menurut kami atau di sisi kami di sini. Wa kullu haditsin yurwa, dan setiap hadis yang diriwayatkan la yakunu rawihi muttahaman bikadzibin. Nih lihat persyaratan hadis hasan menurut Al-Imam Tirmidzi. La yakunu, tidak ada ya rawinya yang meriwayatkan hadis tadi muttahaman bikadzibin, yang tertuduh dusta. Yang tertuduh dusta. Artinya di dalam isnadnya itu ya, rawinya tidak ada yang tertuduh dusta. Berarti semuanya adalah thiqat atau semuanya adalah adil. Wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik. Dan diriwayatkan min ghairi wajhin, tidak hanya satu sisi seperti itu. Ya, wala yakunu syadan, dan dia tidak syad. Fa huwa indana, maka dia itu atau hadis itu menurut kami atau di sisi kami haditsun hasanun, hadis yang hasan ya. Jadi jelas bahwa hadis hasan menurut Al-Imam Tirmidzi adalah tadi selain memenuhi persyaratan hadis yang sahih ya, atau di dalamnya itu tidak ada rawi yang
tertuduh dusta, ya, dia juga diriwayatkan min ghairi wajhin, ya, tidak hanya satu sisi, ya. Ya, dan tidak ada syadz di dalamnya, berarti memenuhi persyaratan hadis sahih. Yaitu hasan menurut Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya ini. Kata beliau fa'urifa bihadza, kata Al-Imam Ibnu Hajar, maka diketahui dengan perkataan beliau ini, penjelasan beliau ini, annahu innama 'arrafa alladhi yaqulu fihi hasanun faqat. Ya. Tidak lain, beliau mendefinisikan, ya, dengan kata-kata beliau itu hadis hasan saja. Jadi bukan ada hadis hasan sahih, hasan gharib, bukan, tapi beliau katakan hasan, begitu saja. Maka definisinya itu. Amma ma yaqulu fihi hasanun sahihun, adapun, ya, apa yang beliau katakan atau beliau sebut derajatnya hasanun sahihun. Jadi di antara keunikan dari, sebelum berlanjut, ya, keunikan dari apa yang ditulis oleh Imam Tirmidzi ini, beliau langsung mengomentari hadis-hadis tersebut, ya, dan menunjukkan derajatnya. Ini kan luar biasa, ya. Berbeda dengan misalnya para imam ahlul hadis yang lain. Kalau sahihain jelas, ya, Imam Bukhari Muslim mensyaratkan sahih, ya. Kemudian misalnya perbedaan dengan Al-Imam Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, Sunan Abi Dawud, beliau Al-Imam Abu Dawud tidak menjelaskan, ya, derajat setiap hadisnya itu. Beliau bawakan hadis itu, walaupun beliau mempunyai satu penjelasan juga dalam hal ini. Insya Allah kita akan mempelajarinya dalam hal ini tentang apa? Tentang bagaimana beliau itu menulis kitab hadis tersebut, yaitu hadis, kitab sunan tersebut. Apakah hadisnya itu sahih semua, ataukah ada hadis yang dhaifnya atau yang bagaimananya? Nah, nanti ada. Namun Al-Imam Tirmidzi, ya, Al-Imam Tirmidzi, beliau langsung mengemukakan, ya, pendapat beliau, ya, tentang hadis tersebut, apakah hadisnya sahih ataukah hadisnya hasan, ya. Bahkan beliau ungkapkan dengan ungkapan hasanun sahihun. Nah, begitu, hasanun sahihun, atau hasanun gharibun, atau hasanun gharibun, atau hasanun sahihun gharibun. Nah, ini tiga, hasan, sahih, gharib. Ya. Falam yu'arrij ala ta'rifihi, maka ungkapan-ungkapan ini, ya, ungkapan-ungkapan ini adalah tidak bisa diterapkan pada definisi yang beliau jelaskan di awal tadi, ya, di awal tadi. Misalkan definisi hasan di awal, ya, itu adalah untuk ungkapan beliau sendiri, yaitu hasan, begitu. Tapi kalau sudah disambungkan dengan sifat-sifat yang lain, maka ini tidak bisa diterapkan begitu saja. Kama lam yu'arrij ala ta'rifi ma yaqulu fihi sahihun faqat atau gharibun faqat, ya. Sebagaimana pula beliau mendefinisikan hadis sahih seperti apa, hadis gharib juga seperti apa. Sehingga definisi yang beliau ungkapkan itu tidak bisa diterapkan kepada satu ungkapan yang ada dua sifat sekaligus, begitu. Yaitu hasanun sahih atau hasanun gharib atau hasanun sahihun gharib, gitu. Nah, itu adalah berarti definisinya lain lagi, gitu. Kemudian wa ka'annahu taraka dzalika istighna'an li syuhratihi 'inda ahlil fan. Seakan-akan beliau meninggalkan hal tersebut. Kenapa? Karena cukup
merasa cukup li syuhratihi, ya, cukup karena masyhurnya, ya, karena terkenalnya ungkapan-ungkapan itu menurut ahlil fan, dari orang yang memang pakar bidang tersebut, yaitu dalam bidang hadis, ya, ataupun riwayah hadis tersebut. Waqtasara ala ta'rifi ma yaqulu fi kitabihi hasanun faqat. Kemudian beliau mencukupkan diri untuk menjelaskan, ya, definisi, ya, apa yang beliau katakan di dalam kitabnya itu hasan saja. Imma li khumudihi wa imma li annahu istilahun jadidun. Bisa karena hadis itu adalah li khumudihi, yakni ketidakjelasannya, tidak wadih begitu, maksudnya bagaimana. Wa imma li annahu istilahun jadidun, atau, ya, bisa juga karena itu adalah istilah yang baru, ya, istilah yang baru. Walidzalika, demikian itu, ya, beliau qayyadahu biqaulihi, beliau mentakyid, ya, yaitu beliau mengikat, ya, definisi itu dengan kata-kata indana, ya. Jadi hasan yang beliau ungkapkan tadi, beliau definisikan tadi adalah hasan menurut beliau, begitu, ya. Hasan menurut beliau, indana, ya. Sedangkan ungkapan-ungkapan yang lain tidak beliau definisikan. Kenapa? Karena mungkin adalah tadi syuhrah li syuhratihi, karena sudah masyhur. Sedangkan beliau ingin mengungkapkan satu ungkapan hasan, ya, hasan, ya, karena ketidakjelasan atau itu istilah baru, ya, istilah baru. Perlu juga diketahui bahwa hadis hasan ini kan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif, ya. Para ulama dahulu mengatakan hadis hasan itu juga adalah, sebelum Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan itu adalah hasan, mereka mengatakan kalau tidak memenuhi persyaratan hadis yang sahih adalah hadisnya dhaif, ya, hadisnya dhaifun, ya. Kenapa tidak memenuhi persyaratan hadis sahih? Nah, hadis hasan itu kan diungkapkan demikian adalah karena berada di antara hadis sahih dan hadis yang dhaif, ya. Dia bukan sahih, akan tapi juga bukan dhaif, maka disebutnya hadisnya hasan, ya, hasan di antara keduanya. Lalu beliau Al-Imam At-Tirmidzi menjelaskan apa yang dimaksud hadis hasan menurut beliau. Tapi mungkin saja adalah berbeda. Nah, ini beliau katakan, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, bisa karena itu tidak jelas hasan itu maksudnya bagaimana, bisa juga karena itu adalah istilah yang baru, yaitu ada hadis yang bukan sahih, bukan juga dhaif, akan tapi ada di antara keduanya, yaitu hadis yang hasan. Walam yansibhu ila ahli al-hadits kama fa'ala al-Khattabi, dan beliau tidak menisbatkan ungkapan beliau ini kepada ahlul hadis sebagaimana dilakukan oleh al-Imam Al-Khattabi. Wa bihadha at-taqrir yandafi'u katsirun min al-iradat allati tala al-bahthu fiha wa lam yusfir wajhu tawjihiha falillahil hamdu ala ma alhama wa 'allama, ya. Wa bihadha at-taqrir, ya, dengan penetapan ini, ya,
banyak dari keinginan-keinginan yang kata beliau ini adalah pembahasannya adalah panjang dalam masalah tersebut. Kemudian juga menjadi tidak jelas, falam yusfir wajhu taujihiha, ya, sisi taujihnya itu belum begitu jelas, ya, maka akan menjadi terhindar dari semua itu dengan penetapan dari Al-Imam Tirmidzi tadi, ya. Penetapan Al-Imam Tirmidzi sendiri bahwa yang dimaksud oleh beliau hadis hasan itu demikian, begitu. Falillahil hamdu ala ma alhama wa 'allama. Nah, ini adalah pujian, ya, dari beliau Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap apa yang telah diungkapkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Itu adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah telah memberikan ilham, Allah telah mengajari atau memberikan ilmu kepada Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Selesai tentang hadis hasan, ya, hadis hasan. Ya, baik, hasan tadi tersendiri hasan, atau hadis yang hasan tadi bersambung dengan sifat yang lain, yaitu hasan sahih atau hasan gharib atau hasan, ya, sahih gharib. Nah, ini. Taib, kita lanjut, ya. Sekarang masuk ke dalam yang lain, ya. Di sini ada namanya ziyadatu as-siqah. Ziyadatu as-siqah. Ziyadah as-siqah. Ziyadah artinya tambahan, as-siqatu siqah, tambahan as-siqah. Maksudnya adalah tambahan, ya, dari riwayat orang yang terpercaya, ya. Jadi hadisnya itu misalnya dari yang lain hanya pada sampai tertentu, kemudian ada tambahan dari yang lainnya, dari yang thiqah tersebut. Kata beliau, wa ziyadatu rawihima ay as-sahih wal hasan maqbulatun ma lam taqa munafiyatun, ya, wa ma lam taqa munafiyatan li riwayati man huwa awthaqu mimman lam yadhkur tilka ziyadah, ya. Ziyadatu rawihima, tambahan dari rawi keduanya, itu sahih dan hasan, ya, tadi berarti dia adalah thiqah, ya, tambahan, ya, thiqah tadi. Maqbulatun itu diterima. Ma lam taqa, selama tidak ada, ya, munafiyatan, ya, peniadaan li riwayati, terhadap riwayat man huwa awthaq, dari orang yang lebih faqih, lebih thiqah, ya. Mimman lam yadhkur, dari orang yang tidak menyebutkan tilka ziyadah, tambahan tersebut. Baik. Jadi begini, ya, bahwa satu riwayat, misalnya riwayat itu adalah riwayat yang dibawakan oleh orang yang sahih, ya, orang yang terpercaya, orang yang thiqah, ya, ya, ada tambahan, ya, dan tidak bertentangan dengan orang yang lebih thiqah atau riwayat yang lebih sahih, begitu, ya. Nah, itu bisa diterima.
Tapi kalau ada pertentangan atau menafikan riwayat orang yang lebih thiqah, maka itu disebut dengan syadz. Ya. Orang ini thiqah, kemudian meriwayatkan sesuatu yang bertentangan dengan yang lebih thiqah, maka itu disebut dengan syadz nantinya. Nah, yang diterima itu adalah dia tambahan itu tidak bertentangan dengan orang yang lebih thiqah tadi. Baik, lanjut. Li'anna ziyadata imma an takuna la tanafiya bainaha wa baina riwayati ma lam yadhkurha. Karena tambahan itu bisa ya tidak ada pertentangan di antaranya dengan riwayat orang yang tidak menyebutkan tambahan tersebut. Ya. Jadi ada misalnya ada si A meriwayatkan, nah dia itu adalah thiqah. Ini si A ini meriwayatkan sesuatu sama dengan yang lainnya, orang-orang yang thiqah. Ya. Tapi ada tambahannya, yang tambahan itu tidak menafikan, ya, tidak menafikan riwayat-riwayat yang dibawakan oleh orang-orang yang lebih thiqah tadi. Fahadihi, maka tambahan ini tuqbalu mutlaqan, ya, diterima secara mutlak. Li'annaha, karena tambahan tersebut fi hukmil hadisil mustaqil, dalam hukum hadis tersendiri, alladhi yanfaridu bihi thiqah, yang menyendiri dengan hadis tadi orang yang thiqah. Jadi dia adalah orang yang thiqah, dengan ada tambahan tadi dia menyendiri begitu, dan dia tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya atau riwayat orang yang thiqah yang lainnya. Wala yarwihi an syaikhihi ghairuhu, dan tidak meriwayatkannya dari syekhnya selain dia. Ya, dia meriwayatkan dari syekhnya, sedangkan yang lain meriwayatkan akan tapi tidak ada tambahan seperti apa yang dia riwayatkan dari syekhnya tersebut. Ini yang pertama. Jadi yang pertama ini adalah tambahan ini diterima secara mutlak, begitu ya. Wa imma an takuna bihaitsu yalzam min qabuliha raddur riwayatil ukhra. Ya. Yang lainnya wa imma an takuna munafiyatan. Bisa juga ya. Yang kedua adalah adanya munafiyatan. Munafiyatan jadi menafikan. Menafikan atau bertentangan dengan riwayat yang lebih thiqah. Sehingga yalzamu min qabuliha, ya, menerima riwayat orang tersebut memberikan konsekuensi raddur riwayatil ukhra, penolakan terhadap riwayat yang lain. Ya, ketika si A dan si B ya saling meriwayatkan. Nah, sama-sama thiqah, akan tetapi si A ya meriwayatkan sesuatu yang lain atau bertentangan dengan yang si B ya. Padahal sama-sama thiqah, bahkan mungkin si B adalah lebih thiqah dari si A begitu. Fahadhihi allati yaqa'u tarjihu bainahuma. Ya, kalau misalkan sama-sama thiqah tadi, maka akan ada namanya tarjih di antara keduanya. Wa baina mu'aridiha, dan di antara yang bertentangan tersebut ya. Yang harus ada tarjih, mana yang rajih, mana yang marjuh. Fayuqbalur rajihu wa yuraddul marjuh. Diterima yang rajih dan ditolak yang marjuh ya. Yang rajih adalah yang lebih kuat. Nah, marjuh adalah yang lemah ya, atau yang dilemahkan. Karena ada rajih berarti ada yang marjuh begitu. Nah, ini untuk tarjih ini juga adalah tidak sembarangan dan juga butuh dengan
lamanya seseorang bergaul dalam bidang ini. Ya. Washtahara an jam'in minal ulama'i al-qawlu biqabuli ziyadati mutlaqan min ghairi tafsilin. Ya, telah masyhur ya dari sekelompok ulama ya pendapat diterimanya tambahan ya secara mutlak tanpa ada perincian. Ya, diterimanya tambahan secara mutlak tanpa ada perincian. Wala yata'atta dzalika ala tariqil muhadditsin allati yashtarituna fi sahih an la yakuna syadan. Nah, pernyataan tadi bahwa tambahan itu diterima secara mutlak tanpa ada perincian, seperti ini bukanlah jalan yang dilalui oleh para muhadditsin. Ya. Kenapa? Mereka para muhaddisin itu memberikan persyaratan dalam hadis yang sahih an la yakuna syadan, bahwa hadis itu tidak boleh syad. Syadnya itu adalah seorang rawi yang thiqah, dia meriwayatkan sesuatu yang bertentangan dengan orang yang lebih thiqah. Nah, itu syad. Ya. Berarti kalau hadis itu syad, tidak memenuhi persyaratan hadis sahih. Ya. Kalau tidak memenuhi persyaratan hadis sahih, berarti hadis itu adalah dhaif. Kalau hadis yang dhaif berarti mardud. Nah, begitu di antara konsekuensinya. Ya. Thumma yufassiruna syudzuda. Ya, kemudian mereka mentafsirkan, menjelaskan asyudzud, yaitu syad tadi, bi mukhalafati thiqati, ya, yaitu seorang thiqah menyelisihi man huwa awthaqu minhu, menyelisihi orang yang lebih thiqah darinya. Nah, ini berarti hadisnya tadi tidak memenuhi persyaratan hadis sahih, ya, karena ada syad. Wal ajabu mimman aghfala dzalika minhum, dan mengherankan ya hal tersebut adalah berasal dari orang yang lalai, ya, melalaikan persyaratan syad tadi, atau persyaratan di sahih tadi, masalah syad, ya, dari mereka. Ya. Ma'atirafihi, bersama dengan i'tirafihi, ya, pengakuan mereka, ilmu mereka, ya, pengetahuan mereka, bisytirati intifa'i syudud fi hadis sahih, ya, peniadaan syad dalam definisi hadis sahih. Wa kadzalikal hasan, demikian juga hasan. Ya. Hadis hasan dan hadis sahih sama, yaitu tidak boleh ada syad. Ya, perbedaannya kalau hadis hasan itu kan masalah dhabitnya saja. Dhabitnya itu kurang, ya. Kalau syad tidak boleh ada syad. Ya. Nah, sebagian ulama, menurut beliau, para ulama ini tahu tentang definisi daripada hadis yang sahih itu harus tidak ada syad di dalamnya. Akan tetapi ulama ini, ya, sebagian ulama ini menerima tambahan secara mutlak tanpa ada perincian. Begitu. Nah, ini menurut Al-Imam Ibnu Hajar ada sesuatu yang mengherankan. Ada sesuatu yang mengherankan. Baik, kita baca keterangan Syekh Dr. Nuruddin Aitar, ya, rahimahullahu taala. Ya. Kata beliau, "Dzakara qismaini li ziyadati thiqati yatadammanani qisman thalithan. Wa hadhihi al-aqsam hiya." Ya.
beliau jelaskan bahwa Al-Imam Ibnu Hajar ini menyebutkan dua jenis dari ziyadatul thiqah. Yang keduanya ini adalah mengandung jenis yang ketiga, macam yang ketiga. Macam-macam ini adalah sebagaimana berikut. Pertama, antakuna ziyadatu ghairu munafiyatin lil hadisi aslan. Yang pertama adalah tambahan tersebut tidak menafikan hadis pada asalnya. Jadi pada asalnya dia tidak menafikan hadis yang sahih tadi. Fahadhihi tuqbal. Ini adalah diterima. Kenapa? Li'annaha fi hukmin haditsin mustaqilin. Tafarrada bihi athiqatu. Karena tambahan ini statusnya adalah dalam hukum hadis tersendiri, di mana orang thiqah tadi adalah menyendiri di dalam meriwayatkannya. Ini diterima kata beliau. Fa'innahu yuqbalu minhu. Ini diterima dari beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, an tukhalifa az-ziyadata ma rawahu thiqat. Menyelisihi an tukhalifa az-ziyadatu ma rawahu thiqat. Jadi tambahan itu menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh as-thiqat. Begitu ya. Yang kedua adalah tambahan tadi menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah. Maka yang demikian itu adalah termasuk dalam kategori yang tidak diterima. Fahadhihi turfadu li'annaha min naw'i syadz. Karena ini ada termasuk salah satu jenis yang syadz. Yang tadi riwayat yang thiqah menyelisihi orang-orang yang lebih thiqah. Yang tadi sudah dijelaskan. Wa sabaqa ishtiratu adami syududi fi sahih wal hasan. Dan tadi sudah berlalu pensyaratan bahwa hadis sahih ataupun hadis hasan itu tidak boleh ada yang syadz. Kemudian yang ketiga, ma yaqa'u baina hataini al-martabataini ka ziyadati lafdhatin tuqayyidu itlaq al-hadits atau tukhassisu umumahu wa fiha khilafun. Kemudian yang ketiga adalah apa yang terjadi di antara dua martabah ini. Yang satu dan yang dua tadi. Seperti apa? Ziyadah, tambahan lafad yang lafad ini menjadikan muqayyad hadis yang mutlak tadi. Hadisnya mutlak, kemudian ada tambahan ini menjadi muqayyad. Artinya menjadi ada takyid tertentu. Atau khassis, atau mengkhususkan mengkhususkan yang umum. Misalkan hadisnya itu yang lain umum, kemudian ada datang hadis yang lain itu adalah mengkhususkan, adanya takhsis. Maka dalam hal ini khilaf, ada perselisihan di antara para ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama. Asyara al-hafidhu ila annaha tuqbal. Al-Hafidh di sini mengisyaratkan bahwa jenis yang ketiga ini adalah diterima. Fa'annahu qala fi ziyadati al-marfudah munafiyatan. Bihaitsu yalzam min qabuliha radd ar-riwayat al-ukhra. Kata beliau ada penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa ini adalah diterima
penjelasannya itu adalah bahwa yang ditolak adalah apabila ada penafian, ya. Yang penafian ini ya memberikan konsekuensi apabila dia diterima akan menolak riwayat yang lain, ya. Jadi kalau misalkan riwayat si A ini diterima berarti akan konsekuensinya menolak riwayat yang lain. Tapi kalau misalnya tidak ada penolakan terhadap riwayat yang lain, akan tapi bahkan di situ ada taqyid ataupun takhsis, maka ini diterima. Ya, ada pengkhususan, ada juga misalnya menjadikan sesuatu yang mutlak menjadi muqayyad, maka itu adalah diterima menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, وهذا القسم أستاذ لا يلزم ya من قبولها رد الرواية الأخرى ويقبل وهو مذهب الشافعي ya ومالك وأحمد ولم يقبل أبو حنيفة هذا القسم لأن الزيادة لما غيرت الحكم الأصلي أصبحت من نوع الزيادة المعارضة. Nah, ini perbedaannya ya. Jenis yang ketiga ini tidak melazimkan atau tidak memberikan konsekuensi ketika menerima riwayat ini adalah menolak riwayat yang lain. Maka ini diterima ya. Maka ini adalah diterima karena tadi adanya taqyid, adanya takhsis itu tidak menolak adanya riwayat yang lain ya. Maka ini diterima. Ini adalah madhabnya al-Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Akan tapi al-Imam Abu Hanifah menolak jenis yang ketiga ini. Kenapa al-Imam Abu Hanifah menolak jenis riwayat yang ketiga ini? Karena tambahan itu apabila merubah hukum asli. Merubah hukum asli. Maka jadilah tambahan itu adalah termasuk ke dalam tambahan yang bertentangan. Ya, bertentangan. Ya, kita ketahui bahwa kalau misalnya ini adalah mutlak, ya, kemudian yang satu muqayyad berarti bertentangan. Yang satu umum, yang satu khusus itu nanti akan bertentangan. Itu menurut Al-Imam Abu Hanifah. Ya. Maka tadi dijelaskan, diungkapkan oleh Syekh Dr. Nuruddin Etter ada khilafun, ada perbedaan pendapat para ulama, para muhadditsin ataupun para ahli di bidang ini. Di sini dicontohkan oleh Syekh Dr. Nuruddin Etter adalah hadis tentang apa ini? Tentang menjaharkan basmalah. Menjaharkan basmalah. Ya. Baik. Dibaca tidak ini ya? Baik. Baik, kita baca saja. Ya, di sini hadis Nuaim ya. Al-Mujmir, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a Bismillahirrahmanirrahim, thumma qara'a bi ummil Qur'an." Ya. Kata beliau, ya, Nuaim mengatakan bahwa saya salat di belakang Abu Hurairah.
beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Ummul Quran. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Akan tapi Nu'aim ini adalah menyendiri, ya, dengan biziyadatil jahri bil basmalah, yaitu dengan menjaharkan basmalah. Dan beliau ini, Nu'aim ini adalah thiqatun. Wa ghairuhu, dan yang lainnya selain dari Nu'aim ini, lam yadhkur al-jahra biha, tidak menyebutkan jahar dengan basmalah tersebut, yaitu basmalahnya tidak dijaharkan. Wajhu taraddudi hadzal mithal bainal qismaini annahu yushbihul awwal limuwafaqatihi ala qira'atil basmalah wa yushbihu tsani li ziyadatil jahr biha wa huwa an-naw'u mukhalafatin tu'athiru fil hukmi faqala asy-syafi'iyyatu yusannu al-jahru biha wa khalafa al-jumhur fafassaru al-haditha bi annahu sami'aha liqurbihi. Nah, di sini ada sisi dari taraddud, ya, di antara dua riwayat itu, ya. Bahwa tadi ada yang mengatakan dengan riwayat itu adalah membaca basmalah, ya, dengan jahar, sedangkan yang lain adalah tidak dengan jahar, ya. Maka perbedaan ini ziyadah al-jahr biha wa naw'u mukhalafatin tu'athiru fil hukmi, ya, jenis penyelisihan yang akan memberikan athar, ya, memberikan pengaruh di dalam hukum. Maka di sini Asy-Syafi'iyah mengatakan yusannu, ya, al-jahru biha, disunnahkan menjaharkan basmalah tersebut. Sedangkan al-jumhur berbeda, ya, yaitu tidak disunnahkan untuk menjaharkan basmalah, khalafal jumhur, ya. Kemudian al-jumhur mengatakan fassaru al-hadis, ya, mereka menafsirkan hadis tadi, ya, hadis Nu'aim tadi, bi annahu sami'aha liqurbihi, karena beliau, jadi Nu'aim tadi, mendengar Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim karena dekat, ya, karena dekatnya. Ini contoh saja, ya, contoh bahwa tambahan itu juga mempengaruhi sisi hukum asli, sehingga menurut al-Imam Abu Hanifah ini adalah tertolak, tapi menurut al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad itu bisa diterima, ya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut halaman berikutnya, halaman 65. Ya. Kita baca, wal manqulu an a'immatil hadits al-mutaqaddimina ka Abdurrahman ibn Mahdi wa Yahya al-Qattan wa Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in wa Ali ibn al-Madini wal Bukhari wa ibn Zur'ah wa Abi Hatim wa Nasa'i wa Daruqutni wa ghairihim i'tibaru tarjihi fi ma yata'allaqu biziyadati wa ghairiha wa la yu'rafu anna ahadin minhum itlaqu qabuli ziyadah, ya. Dan yang dinukil dari para imam ahlul hadis dari kalangan mutaqaddimin seperti Abdurrahman bin Mahdi, Yahya al-Qattan, Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini, al-Bukhari, Abi Zur'ah, Abi Hatim, An-Nasa'i, Ad-Daruqutni, dan yang lain-lainnya, mereka berpendapat di sini ada i'tibarut tarjih, ya, adanya tarjih, ya, adanya tarjih fima yata'allaqu biziyadah, ya, berkaitan dengan
apa yang ada dalam sisi ziyadah, tambahan tadi dan yang lainnya. Jadi adanya tarjih, ya. Wala yu'rafu, dan tidak dikenal, an ahadin minhum, dari salah seorang di antara mereka itu adalah itlaqu qabuliz ziyadah, ya. Memutlakkan, ya, diterimanya tambahan tadi. Jadi tambahan tadi itu tidak diterima secara mutlak. Nah, artinya sudah diterima begitu saja, tidak. Akan tapi harus ada namanya at-tafsil, ya. At-tafsil yaitu perincian, dan juga tadi ada disebutnya at-tarjih di antara tambahan-tambahan tersebut, ya. Ya, jelas. Berikutnya, wa'ajabu min dzalika itlaqu katsirin minasy-syafi'iyyatil qawla biqabuli ziyadati thiqah. Dan, ya, mengherankan juga, ya, lebih dari itu adalah kebanyakan dari kalangan Syafi'iyah, ya, dimutlakkan pendapat diterimanya ziyadatu thiqah. Diterimanya pendapat ziyadatu thiqah, ya, secara mutlak tadi. Ma'a anna nass asy-Syafi'i yadullu ala dhalik, ala ghair dhalik. Padahal katanya nas Imam Syafi'i, ya, menunjukkan bukan seperti itu. Artinya bukan atau tidak diterima secara mutlak tambahan as-thiqah tadi, ya. Tidak diterima secara mutlak, ya. Itu nas dari al-Imam Asy-Syafi'i. Fa innahu qala fi asna'i kalamihi ala ma yu'tabaru bihi halur rawi fi ad-dabti ma nassahu wa yakunu idza syarika أحدا من الحفاظ لم يخالفه فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصف أضر ذلك بحديثه انتهى كلامه. طيب. Kata beliau di sini, maka sesungguhnya beliau, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i, mengatakan ketika, ya, beliau berbicara, ya, tentang, ya, keadaan rawi, ya, tiba daripada keadaan rawi, ma yu'tabaru bi halur rawi, ya, berbicara tentang keadaan rawi, ya, yang diterima, ya, fid dabti ma nassahu, ya, dalam sisi kedhabitan, ya, dhabit, ya. Kata beliau, wa yakunu idza syarika, apabila dia itu, ya, ikut serta, ya, ikut serta atau misalnya sesuai dengan, ya, ahadan minal huffaz, ya, salah seorang dari para huffaz, lam yukhalifhu, yang tidak menyelisihinya. Fa in khalafahu, apabila menyelisihinya, fa wujida hadithuhu, kemudian didapatkan hadisnya itu anqasa, ya, berkurang. Kana bidzalika, maka pada yang demikian itu ada dalil ala sihhati makhraji hadithihi, atas sahnya makhraj, ya, tempat keluarnya hadis tersebut. Wa mata khalafa, dan apabila menyelisihi ma wasafa, apa yang dia sifati, adarra dzalika, memadaratkan hal tersebut bi hadisi, dengan hadisnya. Selesai perkataan beliau, ya. Kemudian dijelaskan, wa muqtadahu annahu idza khalafa fa wujida hadithu azyada adarra dzalika bihadithihi. Konsekuensinya bahwasannya apabila
dia menyelisihi, kemudian didapatkan hadisnya itu ada tambahan, maka adarra dzalika, maka hal tersebut memudaratkan dengan hadisnya itu, ya. Fadalla ala anna ziyadatal adli, ya, maka menunjukkan bahwa tambahan orang yang adil tadi indahu di sisinya la yalzamu, tidak mengharuskan, tidak melazimkan, tidak memberikan konsekuensi qabuluha mutlaqan, diterimanya secara mutlak. Wa innama tuqbalu, akan tetapi diterima minal huffad, dari kalangan huffad. Fa innahu i'tabara an yakuna hadithuhu hadzal mukhalifi anqasa min hadithi man khalafahu minal huffad, ya. Kata beliau di sini tadi, akan tetapi yang diterima itu dari kalangan huffad, ya, dari kalangan huffad, ya. Maka ya, hadisnya itu, ya, tergolong, ya, hadis orang yang menyelisihi tadi tergolong kepada apa? Yang kurang dari hadis orang yang menyelisihinya dari kalangan huffaz. Ya. Jadi ini adalah dari mereka, ya. Ada tambahan, ada yang berkurang. Nah, ini adalah harus ada tafsil, tidak mutlak langsung diterima begitu saja. Ya, kata beliau wa ja'ala nuqsan, menjadikan kekurangan tadi yang anqas tadi, hadar rawi tadi minal hadits, dari hadis tersebut, dalilan ala sihhatihi, menunjukkan kepada sahihnya, sihhatihi. Li'annahu, karena dia itu adalah yadulu ala taharrihi, menunjukkan kepada taharrihi, yakni kehati-hatiannya atau ketelitiannya, ya. Wa ja'ala ma'ada dzalika mudirran, dan menjadikan, ya, apa yang diriwayatkan oleh yang lainnya itu adanya tambahan, mudirran bihadithihi, memberikan mudarat kepada hadisnya. Fadakhalat fihi ziyadatu, kemudian masuk di dalamnya adalah ziyadah. Fala kanat indahu maqbulatan mutlaqan lam takun mudirratan bihadithi sahibihi. Apabila, ya, menurut beliau itu adalah diterima secara mutlak, maka tidak mungkin, ya, dia itu adalah memberikan mudarat, ya, terhadap hadis orang yang meriwayatkannya. Intinya adalah bahwa kalau menurut al-Imam Syafi'i di situ ada tafsil, tidak secara mutlak bahwa hadis tersebut diterima atau tambahan itu diterima. Demikian penjelasan al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ya. Ini tentang ziyadatu ats-thiqah. Tentang ziyadatu ats-thiqah. Kemudian beliau berlanjut, ya, kepada al-mahfudz wasyadz, ya. Mungkin sebentar kita istirahat sebentar, ya, karena tadi sudah agak panjang, ya. Kita beberapa menit, mungkin sekitar berapa? 10 menit, ya. 10 menit insyaallah kita lanjutkan, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break dulu sebentar, 10 menit.